Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmadani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas M21B, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perangkat komputer. Yang pertama yaitu perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware. Perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Selanjutnya, perangkat keras komputer dan fungsinya. Yang pertama yaitu CPU atau Central Processing Unit, adalah otak pengendali sebuah komputer untuk mengatur semua instruksi program dalam komputer. Yang kedua yaitu motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama tempat macam-macam komponen elektronik seperti port, slot, chip BIOS, dan lainnya. Yang ketiga yaitu monitor. Monitor adalah perangkat untuk mengeluarkan hasil kerja komputer dengan bentuk visual. Yang keempat yaitu keyboard. Keyboard adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan berbagai huruf, angka, dan simbol untuk mendukung pekerjaan dalam komputer. Yang kelima yaitu mouse. Mouse adalah perangkat penunjuk posisi kursor pada monitor komputer. Yang keenam yaitu RAM. RAM atau Random Access Memory adalah tempat menemukan instruksi yang akan dikerjakan dan tempat penyimpanan media sementara. Yang ketujuh yaitu hard disk. Hard disk adalah perangkat keras berlapis piringan magnetik oksida dengan kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Yang kedelapan yaitu prosesor. Prosesor adalah perangkat keras untuk melakukan pembacaan, pengertian, dan melaksanakan perintah dalam pelaksanaan program. Yang kesembilan yaitu printer. Printer adalah alat untuk mencetak dokumen seperti foto, gambar, dan tulisan pada media kertas. Ada berbagai macam kategori dan merek seperti printer laserjet, printer BNW, printer inkjet warna, hingga printer lainnya. Yang ke-10 yaitu scanner. Berguna untuk memindahkan data dalam bentuk fisik menjadi virtual dan disimpan dalam komputer. Yang ke-11 yaitu modem. Modem berguna untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Yang ke-12 itu flash disk. Perangkat keras tambahan satu ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan eksternal. Dengan majunya teknologi, perangkat keras satu ini bahkan dapat memiliki kapasitas yang dapat menyaingi tempat penyimpanan bawahan dari sebuah komputer. Yang ke-13 itu ya CD. CD adalah perangkat media, penyimpanan dan data pembacaan data menggunakan sistem optik. Bagian yang kedua yaitu perangkat lunak atau biasa disebut dengan software. Perangkat lunak atau perinti lunak dalam bahasa Inggris yaitu software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital. Selanjutnya perangkat lunak dan komputer dan fungsinya. Yang pertama itu perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi atau operation system atau OS merupakan piranti dasar yang ada di dalam suatu komputer. Sebelum adanya perangkat lunak yang lain, peran dari perangkat ini adalah untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer untuk dapat bekerja sama. Yang kedua, perangkat lunak pengelola kata. Perangkat lunak pengelola kata atau disebut word processing merupakan perangkat lunak yang berhubungan dengan pembuatan dokumen, penyuntingan, atau penyusunan dokumen. Hasil yang diperoleh dari perangkat ini berupa dokumen seperti surat lamaran kerja, proposal, dan naskah pidato. Yang ketiga yaitu perangkat lunak pengelola angka. Sesuai dengan namanya, perangkat lunak pengelola angka berkaitan dengan pemrosesan data dalam bentuk angka. Beberapa proses yang bisa dilakukan perangkat ini seperti membuat tabel, melakukan pengelolaan data dalam bentuk grafik, melakukan perhitungan, dan menyimpan data bentuk angka tersebut. Contoh perangkat lunak pengelola angka antara lain Microsoft Excel dan AS Spreadsheet. Yang keempat yaitu perangkat lunak pengelola data. Perangkat lunak pengelola data merupakan jenis perangkat lunak yang berhubungan dengan pengelolaan data dalam jumlah yang cukup besar atau database. Dengan menggunakan perangkat ini, kita dapat membuat data, menyunting, menyeleksi data dengan kriteria tertentu, serta membuat laporan. Beberapa contoh perangkat lunak pengelola data seperti Microsoft Access, Foxbase, MySQL. Yang kelima yaitu perangkat lunak presentasi.
Perangkat lunak presentasi merupakan perangkat lunak yang digunakan dalam membuat file yang biasa digunakan ketika melakukan presentasi. Fungsi perangkat ini adalah membantu Anda dalam menyampaikan ide atau gagasan menggunakan tampilan yang menarik dan interaktif. Yang keenam yaitu perangkat lunak pengelola gambar. Perangkat lunak pengelola gambar merupakan perangkat lunak yang berhubungan dengan desain grafis. Perangkat ini digunakan untuk membuat pengelola dan melakukan penyuntingan pada gambar. Yang ketujuh yaitu perangkat lunak atau browser. Perangkat lunak browser merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu kita menjelajahi atau mengakses informasi melalui web. Selain itu, perangkat ini menyediakan layanan search engine yang memudahkan pengguna dalam melakukan pencarian data dengan mengetikkan kata kunci. Yang kedelapan yaitu perangkat lunak desain grafis. Fungsi dari perangkat desain grafis ini adalah sebagai bentuk komunikasi visual dalam menyampaikan informasi secara interaktif. Contoh perangkat lunak desain grafis seperti Photoshop, Adobe InDesign, Adobe FrameMaker, Picture Manager. Yang kesembilan, perangkat lunak jaringan komputer. Perangkat lunak jaringan komputer merupakan jenis perangkat yang dirancang untuk membantu perangkat keras komputer dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Perangkat ini dikembangkan untuk mengelola, mengawasi, dan melakukan pemeliharaan jaringan komputer. Tujuannya adalah agar komputer dapat berhubungan dengan komputer. Yang ke-10 yaitu perangkat lunak chatting. Perangkat lunak chatting merupakan jenis perangkat yang digunakan untuk mendukung aktivitas komunikasi antara satu pengguna dengan pengguna lainnya. Itulah yang sempat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.